Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu, khususnya kepada para pembicara yang ada di depan, tanpa mengurangi rasa hormat juga pada Bapak Ibu hadirin, ahlan wa sahlan, selamat datang. Di depan Anda semua saat ini sudah ada beliau Bapak Agus Yunanto selaku Sekjen Forum Diaspora Indonesia, kemudian ada Pak Rizal Fadilah, wartawan senior sekaligus advokat, kemudian Bapak Muhammad Taufik, Rektor Universitas Salam Akal Waras. Nah, kemudian di samping kiri beliau ada Bang Rismon Nasiolan Sianipar, Ustadz Yusuf Upano, dan juga Michael Sentana. Bapak Ibu, langsung saja, nanti akan kami beri kesempatan kepada yang pertama adalah Bapak Agus Yunanto, kemudian nanti Bang Rismon selaku penulis, kemudian nanti Pak Muhammad Taufik, selanjutnya nanti Pak Rizal Fadilah, dan nanti yang terakhir itu mewakili Gen Z. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan semua pernah mendengar, mari kita gaungkan 3 karta. Poros 3 karta itu Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta. Dulu waktu kita diskusi di UII Yogyakarta, buku Jokowi Paper, kita lesian seperti ini. Jadi hari ini panjenengan semua kami kondisikan untuk lesian karena memang sekali lagi ini catatan sejarah untuk bangsa Indonesia. Merdeka! Baik, kami beri kesempatan nanti para pembicara masing-masing karena ini tanggal 6. Jadi nanti masing-masing 6 menit kita perbanyak untuk diskusi. Karena itu saya beri kesempatan kepada Pak Agus Yunanto, ini beliau yang dulu membersamai Mas Roy Suryo di Australia. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Mas Bangun Satoto. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Yunanto. Dalam keseharian aktivitas saya adalah sebagai Sekjen Forum Diaspora Indonesia atau FDI, yang kami mempunyai member di 25 negara di seluruh benua. Kemudian saya juga diamanahkan dalam keseharian aktivitas saya sebagai koordinator Sahabat Anies Luar Negeri. Dan saat ini saya diberi amanah lagi oleh Bang Rismon Nasiolan Sianipar sebagai koordinator manajemen buku GEG. Saya diberi waktu 6 menit oleh Mas Bangun, terima kasih, karena tanggal 6 ya 6 menit. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk mendukung buku ini sangat relevan ketika saya ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu untuk lebih jelas. Pada tanggal 31 Oktober 2025 yang lalu, saya mengajak Mas Roy Suryo ke Sydney untuk napak tilas waktu Gibran katanya sekolah di sana. Jadi saya punya teman-teman banyak di Sydney karena sebagai Sekjen FDI dan juga sebagai koordinator Sahabat Anies Luar Negeri. Semua acara kita di Sydney difasilitasi oleh teman-teman FDI Sydney. Kami berangkat tanggal 31 Oktober 2025 jam 11 malam. Saya berdua dengan Mas Roy. Ngeri-ngeri sedap karena ada isu-isu mengatakan bahwa Mas Roy akan dimunirkan di dalam pesawat. Sampai istrinya Mas Roy dan juga istri saya pesan-pesan jangan menikmati hidangan yang disajikan oleh Garuda di dalam pesawat yang kami tumpangi. Tetapi ketika kami berdua udah dalam pesawat ya, singkat cerita saja, pramugari yang menyajikan makanan itu saya lihat random ngasihnya, acak. Kan pakai troli ya, Bapak Ibu yang pernah naik pesawat Garuda, mau dalam atau luar negeri sama saja. Troli didorong mendekati kami berdua, lalu ambilnya acak.
Saya bilang, Mas Roy, Mas kayaknya aman nih, sedang gitu. Karena diacak ambilnya. Kecuali kalau misalnya disajikannya itu ada tempat khusus gitu. Ini enggak. Apa bedanya dengan Munir? Pernah ingat Bapak Ibu? Munir almarhum ketika itu dari kelas ekonomi di-upgrade ke bisnis. Pada saat di dalam pesawat. Sebelumnya tidak disampaikan. Ketika itulah dikondisikan bahwa memang di-upgrade ke bisnis itu untuk dikondisikan. Ya, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Kami tetap di ekonomi kelas saya sama Mas Roy. Walaupun kursi kami itu 4, tapi oleh Garuda kursi 4 diberikan untuk kami berdua. Jadi kami 1 orang 2 kursi. Nah, mestinya untuk Michael mestinya itu. Satu orang 2 kursi. Saya sama Mas Roy, Garuda yang ngasih loh, bukan kami minta. 2 kursi 1 orang. Jadi kami 4 kursi berdua. Oke, dimakan, habis makan, bismillah, setelah selesai, 1 jam kemudian, Mas Roy, kita masih hidup. Berarti they didn't poison us. Mereka tidak meracuni saya dan Mas Roy. Sampai di sini disambut di sana. Kemudian teman-teman di FDI Sydney sudah mengatur acaranya untuk napak tilas di tempat dulu katanya Gibran itu sekolah. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, informasi yang sesungguhnya datang dari sumber A1 dari saya sebagai pelakunya di sana ketika itu adalah kami berdua ditemani oleh beberapa sahabat FDI Sydney datang ke tempat itu, namanya Insert Language Center dulu tahun 2006 ketika Gibran sekolah di sana. Jadi namanya Insert Language Center. Jadi itu hanya lembaga kursus bahasa Inggris. Loh kan? Baru tahu. Bukan college, apalagi university. Tidak sama sekali. Itu hanya lembaga kursus bahasa Inggris. Dan yang selesai kursus hanya dikasih selembar sertifikat. Certificate of Attendance. Sertifikat kehadiran kursus. Bukan ijazah, sertifikat. Dan alhamdulillah ketika kami di sana ada 5 orang sahabat kami yang dulu dari Binawan Jakarta, mereka bekerja sebagai perawat di Sydney. Mereka juga sebelum jadi perawat itu disekolahkan atau dikursuskan di Insert Language Center tersebut selama 9 bulan 2006. 2 diantaranya bersama Gibran harusnya. Tetapi kata 2 orang dari 5 tadi yang kursus di Insert tahun 2006, mereka selama 9 bulan tidak pernah melihat batang hidungnya Gibran. Nah, Gibran itu mengakunya, teman saya namanya Pak Iksan Katwande, ngakunya sekolah di Insert. Ya, 6 bulan itu selesai atau nggak selesai itu nggak dibicarakan. Kalau dia memang kursus di situ, harusnya dia punya sertifikat tanda ikut kursus. Itu sedang kami lacak saat ini, apakah dia punya sertifikatnya atau tidak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika selesai tugas kami utamanya adalah itu, ya. Tahu tempatnya dulu. Yang kedua, kami ingin tahu dari orang dalam ordalnya Insert atau sekarang UTS. Bagaimana sih sebetulnya sekolah itu dulu, kursus itu dulu? Kalau kami dipertemukan dengan seorang guru atau dosen Insert ketika itu, ya, namanya Mr. Sam. Orangnya gemuk. Saya udah videokan itu, saya udah viralkan. Dia mengatakan bahwa itu bukan sekolah, bukan college, dan bukan university, hanya sebuah lembaga kursus. Jadi kami dapat info dari gurunya langsung yang mengajar ketika itu. Itu luar biasa itu, dan tidak mudah bisa ketemu sama guru yang mengajar ketika itu. Dia bersaksi, kami videokan, dan itu sebagai barang bukti kami bahwa kami telah datang ke sana, mewawancarai dan seterusnya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, ketika kami kembali ke Jakarta, Mas Roy pulang duluan tanggal 4 November, saya masih lanjut ke Melbourne karena ada misi lain
Dari Melbourne saya ke Denpasar, Bali ada misi lain. Sepulang dari Sydney, waktu saya masih di Melbourne, saya mendapat kabar bahwa tanggal 7 Novembernya itu Mas Roy dan juga sahabat saya Ustadz Rizal dan ini bos saya di tim buku ini Bang Rismon dijadikan tersangka. Jadi info yang saya dapat adalah dijadikannya tersangka 8 orang itu gara-gara Sydney. Aduh, saya merasa bersalah ya. Gara-gara Sydney udah jadi tersangka. Tetapi bukan begitu, kita balik. Ketika kan ya, dia itu panik dan sebagainya karena Gibran kita acak-acak ya selama kami di sini sehingga ditetapkan jadi tersangka 8 orang ini ya, barangkali itu yang paling penting itu. Oke, yang terakhir, ketika saya kembali dari Melbourne dan Denpasar, saya dapat kabar bahwa sebetulnya ini salah ya, sebetulnya ketika kami mau berangkat tanggal 31 Oktober itu, tadinya Mas Roy mau ditangkap sebelum take off oleh polisi. Tidak boleh terbang. Kalau Mas Roy ditangkap, saya juga pasti diajak dong ya, diajak untuk ditangkap gitu kan. Karena kami berdua. Saya bilang, sayang ya, kenapa Bang aja ditangkap? Kenapa Pak Agus? Kalau ditangkap kan saya jadi top. Jadi saya dikenal, oh Pak Agus juga ikut ditangkap. Alhamdulillah ditangkap. Kenapa dijadikan tersangka? Berarti apa? Misi Sydney sukses. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, beliau ini berarti menjadi kalau dalam bahasa hukum adalah saksi fakta. Oke, selanjutnya Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA sebagaimana di backdrop. Jadi nanti Bang Rismon nggak perlu menceritakan apa yang sudah di kalimat aja. Apa sih yang harus dilakukan Bapak Ibu yang saat ini berkumpul di GUI ini untuk kemudian bergerak? Ya, silakan Bang. Ya, makasih Mas Bangun Stoto dan Bapak Ibu sekalian yang mencintai Republik ini. Dan waktu, tenaga, uang, memang dari para pahlawan kita, bahwa kita mencintai Republik. Siap. Bapak Ibu sekalian, buku ini hampir 3 halaman ya, 280 mungkin, 280 halaman, diawali kontroversi pendidikan Gibran. Ada versi KPU, ada versi kantor berita acara, ada versi Kementerian Sekretariat Negara. Jadi secara sekuensial urutan pendidikan Gibran ini sudah bermasalah di ruang publik. Nah, oleh karena itu kami tindak lanjutilah ya, sebelum Pak Roy dan Pak Agus ke Australia, kami sempat beberapa kali menjumpai pejabat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 yang lalu. Nah, kami ingin sebenarnya bertanya jawab dengan otoritas tinggi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Abdul Muti. Tetapi beberapa kali kami datang, Profesor Abdul Muti tidak sempat atau menghindari, saya tidak tahu. Akhirnya yang kami jumpai adalah Sekretaris Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Eko Susanto. Nah, dari wawancara tersebut, ya, yang merupakan informasi kunci di dalam buku ini, yang memang secara tidak terungkapkan, mereka pun atau secara spesifik ya, Dr. Eko Susanto dan tim pun dari gestur mereka, saya yakin mereka pun mengakui kesalahan, pernah mengeluarkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK untuk Gibran yang merupakan
kasus satu-satunya yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kenapa saya katakan satu-satunya? Saya tanyakan secara spesifik. Pernah tidak surat keterangan seperti ini diberikan kepada seseorang yang sampai kelas 1 SMA, menurut mereka ya, kelas 1 SMA atau 2 tahun di Orchid Park Secondary School di Singapura, atau ekivalen kelas 9 dan kelas 10, kelas 3 dan kelas 1, kelas 3 SMP dan SMA, atau secondary 3 dan secondary 4 di Singapura. Lalu kemudian menurut Ditjen Dikdasmen bukan kursus, Pak Agus, bukan kursus bahasa Inggris 6 bulan. Tetapi menurut pengakuan Dr. Eko Susanto, Gibran Raka Buming Raka langsung melanjutkan ke diploma. Kelas 1 SMA langsung melompat ke diploma. Jadi program UTS Insert di samping bahasa Inggris juga menawarkan 3 program. Program bahasa Inggris, Foundation Studies itu matrikulasi, baru yang ketiga diploma. Nah, Gibran melompat secara kuantum, tidak berurutan seperti layaknya pendidikan anak-anak kita. Setelah kelas 1 SMA di Singapura, Gibran langsung meloncat ke diploma 1. Padahal diploma 1 itu adalah program awal dari universitas. Jadi Gibran, intinya adalah Gibran tidak pernah menempuh pendidikan kelas 11 dan kelas 12 SMA atau kelas 2 dan kelas 3 SMA. Oleh karena itu Gibran ya melalui 3 skenario kajian yang dikaji dalam buku ini menyimpulkan bahwa Gibran tidak pernah selesai menempuh SMA, atau Gibran tidak pernah lulus SMA. Dengan kata lain, Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA. Makzulkan Gibran. Nah, ya, kenapa ini bisa terjadi? Dan Gibran bisa lolos mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Berawal di Solo dan harus kita akhiri ini orang di Solo. Setuju, Merdeka. Berawal dan berakhir di Solo. Sepakat. Manipulasi dokumen terjadi sejak di Solo. Dan Pak FX Rudi pun telah mengakui ternyata beliau juga tidak pernah melihat ijazah SMA dari Gibran pada saat dia memberikan berkas pencalonan wali kota Solo tahun 2020. Jadi sejak pencalonan wali kota Solo 2020, Gibran tidak memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan, terutama disyaratkan oleh undang-undang pemilu kita, yaitu syarat lulus SMA. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa KPUD Solo meloloskan Gibran? Berarti KPUD Solo sudah berkomplot dengan pihak Gibran sejak tahun 2020 dan dilanjutkan dengan berkomplot juga dengan KPU Pusat tahun 2024 untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Modal Gibran hanya surat keterangan dari Ditjen Dikdasmen yang menyetarakan kelas 1 SMA plus diploma sama dengan SMK. Relasi kuasa. Ya, surat keterangan tersebut dikeluarkan pada 6 Agustus 2019, tepat tahun terakhir
bapaknya yaitu Joko Widodo sebelum menyelesaikan di tahun terakhir periode pertama dari Joko Widodo sebagai presiden. Terbukti Jokowi bukan hanya melemahkan KPK, juga memanfaatkan institusi atau lembaga negara untuk kepentingannya. Pertama, KPUD Solo dan KPU Pusat. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi lewat iparnya Paman Usman, iparnya Joko Widodo. Yang ketiga, Ditjen Dikdasmen, yang secara di luar akal waras, yang banyak profesor doktor di bidang kurikulum, di bidang silabus, di bidang pengkajian capaian pembelajaran antar satuan pendidikan, tetapi dengan enteng mengeluarkan surat keterangan yang seharusnya mereka malu melakukannya. Tetapi orang-orang di Ditjen Dikdasmen tidak punya lagi rasa malu. Mereka menjual republik ini kepada dinasti keluarga rakus yang namanya Joko Widodo. Kalau ini kita biarkan, maka Gibran pun akan melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Apa itu? Menginjak-injak lembaga negara, memanfaatkan lembaga negara. Lihat aja nanti kalau dia jadi presiden, semua lembaga negara akan dia manipulasi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin ntar lagi ada syarat khusus untuk Jan Etes dan lainnya. Mungkin untuk menjadi Jan Etes nanti menjadi wali kota Solo, mungkin syaratnya lulus SD aja cukup. Inilah Bapak Ibu sekalian, buku ini sengaja ditulis dengan ya memang cukup akademik, menghindari bahasa-bahasa yang nanti dituduh fitnah. Jadi ini bahasa kurikulum, silabus, ya, untuk menyimpulkan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Jadi ini ditulis bukunya juga HVS 70 gram. Dan dengan tim yang independen dan murah meriah yang membantu saya, yang diketuai oleh Pak Agus. Jadi ini memang sengaja dibuat harganya 99.000 agar seluruh rakyat Indonesia bisa membaca ini. Saya ingin ada kekuatan sosial, kekuatan pemodal, atau mereka-mereka yang dikasih rezeki lebih oleh Tuhan. Ayo bantulah kami, sehingga ini terutama bisa dibaca oleh anak-anak didik kita yang besok akan menjadi pemilih tahun 2029. Anak-anak SMA kita, mahasiswa-mahasiswa. Makanya tadi di Pengadilan Negeri Surakarta saya tanyakan, kalian sadar nggak sih, kalian kuliah capek, tetapi yang menjadi wakil presiden justru nggak pernah menempuh SMA, menyelesaikan SMA. Dan saya sedih, lihat wajah-wajah mahasiswa justru diam. Padahal kalian adalah yang paling rugi. Hai, kalian anak-anak muda, kalianlah justru yang paling rugi jika presiden 2029 itu Gibran Raka Buming Raka. Kalau kami yang ada di sini yang sudah 50-an ya Pak Ustadz, mungkin hanya beberapa kalender lagi juga sudah bisa jadi sudah dipanggil Tuhan. Kalian, hai generasi muda, mahasiswa-mahasiswa, anak-anak SMA, buku ini untuk kalian, untuk kalian. Saya menulis buku ini dengan segala macam resiko, kalian tahu sendiri. Buku pun bisa dikriminalkan sekarang, penulis buku, dengan dipanggil ahli-ahli kepolisian. Buku itu tidak ilmiah. Buku itu bla bla bla, fitnah segala macam. Seperti yang terjadi pada buku JWP. Mereka tidak perlu membantahnya dengan buku para termul dan penjilat lainnya. Mereka hanya perlu mendorong buzzer untuk mengatakan ini buku fitnah. Dan ini akan dipahami sebagai fitnah. Tanpa perlu mereka membantahnya juga dengan buku. Sebagai bukti bahwa kita sebagai bangsa yang beradab.
Bapak Ibu semua, kalau kita mau menghentikan kerakusan dinasti rakus dari Joko Widodo ini, kita harus bersatu. Harus bersatu. Kalau tidak, dengan kekuatan uang puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun yang telah dirampok dari pajak kita, sumber daya alam kita, itu akan dipakai untuk menghancurkan kita. Dan ketika kami di penjara hanya menulis buku JWP, atau saya mungkin ditersangkakan untuk kedua kali karena menulis buku ini, dan semua rakyat diam, disitulah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan bubar. Kalau menurut saya lebih cepat dari 2030. Siapa yang berpikiran kritis, yang jalan pikirannya tidak sesuai dengan penguasa, maka dia akan berakhir di penjara. Kalau itu terjadi, tunggu saja bahwa republik ini bersedih, bubar, dan sia-sialah semua yang diperjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yang hanya bermodalkan bambu runcing berani melawan penjajah. Nah, penjajah kita itu sekarang siapa? Jokowi. Anaknya itu Gibran. Saya tidak akan pernah, makanya saya katakan resolusi 2026 kita makzulkan Gibran apapun harganya. Apapun harus kita hentikan. Kalau kita sayang pada republik ini, Jokowi harus menyerah. Saya tidak menginginkan dia di penjara, saya pribadi. Tapi dia keluar dari sistem perpolitikan Indonesia, ajak anaknya itu mundur. Gibran itu mundur. Kami tidak menginginkan wapres yang kualifikasinya lulus SMA aja atau tidak, saja tidak. Kami menginginkan kualifikasi wakil presiden setidaknya setingkat Dr. Muhammad Hatta yang membanggakan kita semua. Oke, untuk sebagai kalimat terakhir, kami persembahkan buku ini. Semoga kalian-kalian yang punya rezeki banyak bisa membelinya dengan jumlah banyak dan membagikannya gratis kepada mereka-mereka yang ingin membacanya, sehingga ada kesadaran publik bahwa kita itu bisa. Saya hanya menulis, saya tidak punya duit, Bapak Ibu. Ini pun ada yang minjamkan dana untuk cetaknya. Ya, adalah yang meminjamkan orang baik. Nah, bagi kalian yang punya rezeki, disitulah tugas kalian untuk membagikan, mendistribusikan ini terutama kepada anak-anak kita SMA maupun kuliah. Semoga ya, sebagai orang yang setahun ini bisa dikatakan hidup bersama para aktivis, satu hal yang saya pegang, tetap berusaha walaupun hasilnya kita tidak tahu ke depan. Kita tidak peduli hasilnya, yang penting kita berusaha. 2026 si Gibran ini harus nganggur di Solo ini. Berakhir di Solo. Berakhir di Solo. Jangan keluarga Jokowi kira 280 juta ini orang-orang yang bisa kita bayar kok. Orang-orang pengecut ini. Jangan sampai ada seperti orang-orang seperti Jokowi bahwa menganggap bahwa kita ini 280 juta itu bisa diatur-atur oleh uang maupun kekuasaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Terima kasih Bang Rismon Nasulan Canipar yang memberikan energi luar biasa lewat buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Bapak Ibu, bagi panjenengan semua yang tadi hadir di Pengadilan Negeri Surakarta, sebetulnya kemenangan sudah pada kita. Nah, lalu dengan buku ini, tadi Bang Rismon sudah menyampaikan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan. Karena itu, sekarang saatnya sesi dari beliau, pakar hukum kita, Dr. Muhammad Taufik, kalau saya boleh menyebut, ya, Rektor Universitas Salam Akal Waras. Nah, karena itu monggo kepada
Dr. Muhammad Taufik untuk memberikan pencerahan bagaimana aksi yang kemudian secara konstitusional kita bisa di 2026 seperti Bang Rismon katakan tadi, resolusi 2026 untuk memakzulkan Gibran. Silakan. Baik, terima kasih. Saya konsekuen ya, saya jadi memakai waktu mungkin sekitar 6 menit. Ini catatan kami 2 menit 48. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada substansi, karena selain seorang advokat, saya seorang dosen juga. Jadi saya menulis buku dan saya rektor Universitas Salam Akal Waras. Alhamdulillah kata-kata ini sudah easy listening ya, sudah sangat mudah dihafal dan memang harus pakai deskripsi. Kalau akal waras dengan akal sehat itu berbeda. Kalau waras itu pasti sehat dan memiliki pekerjaan, ya kan? Nah, kalau sehat saja itu belum tentu waras begitu. Jadi negara ini harus diposisikan menjadi negarawan yang berakal waras. Oke. Ya. Kalau akal sehat itu bisa saja menipu, dia sehat, tapi bisa menipu. Kalau waras tidak mungkin dia menipu. Baik. Kalau ini sebagai sebuah buku, saya mencoba tadi sudah, dan saya sampaikan kepada Anda semua, meskipun sama Mas Arief dan Bang Rismon saya diberi 5 buku, tapi saya tidak mau, saya harus membeli. Nanti di akhir sesi saya bayar. Ya. Karena apa? Hanya orang yang menghargai dunia pendidikan, dia yang akan bisa memajukan Indonesia. Kenapa saya membayar? Karena sebuah buku ilmiah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nanti akan saya buka satu-satu, sudah 2 menit. Pertama, kita harus berbicara dulu. Apa yang dimaksudkan penelitian yang bagus? Penelitian yang bagus itu setidaknya memiliki ciri 3. 1, objektif, jelas, dan fokus. Itu yang pertama. Kemudian prosedurnya bagaimana? Prosedur kelinci dan logis itu antara lain apa? Valid, sesuai data dan fakta. Ya, nanti akan saya buka. Bab ini membahas apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua disampaikan dengan cara sistematis, artinya memiliki laporan lengkap, ya. Kemudian memiliki analisis yang tepat, dan kemudian ada kesimpulan dan didukung data. Yang hari ini kita melihat termasuk di pengadilan tadi itu bukan data, tapi itu opini atau lebih tepatnya narasi. Jadi hari ini kepolisian selaku tergugat 4 tidak menyampaikan bukti. Pak Joko Widodo selaku tergugat 1 hanya menyampaikan bukti, tanda bukti laporan polisi, itu pun hasil scan. Artinya tidak ada bukti ijazah. Lalu yang menarik, UGM sebagai tergugat 2 dan tergugat 3 serta turut tergugat, UGM juga tidak menyajikan bukti sejarah. Dan yang sangat menarik, Pak polisi yang notabene menyita ijazah tidak menggunakan haknya untuk membuktikan. Artinya sampai hari ini secara akademis sah, memang Pak Jokowi di persidangan itu tidak bisa menunjukkan ijazah. Ya, baik, itulah yang saya sebut bahwa buku ini didukung data. Nanti pada kesimpulan terakhir saya akan sampaikan buku ini. Lalu selain itu penelitian yang baik itu harus memiliki tujuan jelas. Misalkan tujuannya apa? Bahwa dia memiliki tujuan, buku ini boleh diuji ulang. Boleh ya, Dinda Rismon ya, boleh ya. Pak Agus ya, diuji ulang silakan. Mau diuji di Universitas Gajah Mabuk boleh ya. Mau diuji di Universitas Ingah-Ingih boleh ya kan. Ya, atau di rektornya Profesor Paiman, pojok Pasar Pramuka juga boleh ya. Artinya harus bersifat bisa diuji ulang itu replicability, secara teori ilmiah namanya replicability, artinya boleh dipertanyakan keabsahan dari buku ini, boleh, kemudian hasilnya bermanfaat, dan yang terakhir memperkaya pengetahuan baru. Jadi masih ada waktu sekitar 3 menit. Baik, saya buka satu-satu. Pertama, bab 1 ini membahas persoalannya adalah kontroversi riwayat pendidikan Gibran. Makanya saya tadi tegas mengatakan jangan memakai geng Solo. Orang Solo tidak ruwet ijazahnya. Ya, orang Solo tidak pernah merusak Mahkamah Konstitusi. Orang Solo tidak pernah merusak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang pasti orang Solo tidak pernah memalsu ijazah. Ya, oke. Yang kedua tadi bahwa buku ini boleh diuji.
saya melihat kaitannya dengan sistematika laporan. Buku ini melakukan penelitian di Singapura dengan membuat bab 2-nya sistem pendidikan di Singapura, struktur umumnya apa dan sebagainya. Kemudian kontroversi pembahasan di bab 3, Gibran menempuh 2 tahun di Orchard Park Secondary School. Nah, ini komparasi, diperbandingkan apakah yang disampaikan Gibran sesuai dengan sistem pendidikan yang ada di Australia, ya. Bedanya di situ. Kemudian yang menarik lagi, buku ini juga memiliki panduan akademik dari UTS Insert tahun 2004, ya. Dan yang 5 ada satu penjelasan dan nanti saya sampaikan, tadi yang sampaikan Adinda Rismond itu kebetulan yang menemukan kami, Gibran tidak pernah lulus SMA atau sekolah menengah yang sederajat, ya. Lalu surat keterangan untuk Gibran. Nah, saya ingin sampaikan pada tanggal 23 Desember 2025, kebetulan kami bertandang ke rumahnya Pak Efek Hadi Rudiatmo yang notabene adalah beliau ketua PDI 25 tahun dan wali kota 2 periode. Beliau menyampaikan kepada kami tentang syarat-syarat pendaftaran. Yang unik, sebelum kalau seorang peneliti itu harus tahu dulu isi daftarnya apa. Pertama itu riwayat hidup, kemudian kami cocokkan dengan surat keterangan. Di riwayat hidup mengatakan bahwa dia lulus SMA, ya. Tetapi surat keterangannya mengatakan sekolah khusus. Artinya kan bukan SMA kalau sekolah khusus. Lalu begini, di riwayat hidup itu ditulis, jadi saya bisa rinci karena saya membaca. Ditulis dia menyelesaikan sekolahnya itu di Australia itu tahun selama 3 tahun 2004 di SMA 2 sampai 2007. Tetapi di surat keterangan 2019 dia mengatakan 2006 sudah lulus SMA. Nah, mau dibilang apapun itu kan bohong berarti, ya. Nah, gunanya inilah kalau advokat juga akademisi bukan hanya narasi. Saya baca per bab, saya perbandingkan. Nah, simpulannya sekarang, ya. Jadi bahasa penjelasan saya bisa mudah dipahami. Simpulannya, di dalam konteks penyetaraan pendidikan asing, mekanisme formal yang berlaku di Indonesia saat ini ada satu. Apa itu? Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek nomor 7 tahun 2022, di mana di situ disebutkan bahwa kurikulum dan asesmen pendidikan atau BSKAP berdasarkan regulasi tersebut penyetaraan hanya dapat dilakukan terhadap jenjang pendidikan yang diakui secara legal oleh lembaga penyelenggara di negara asalnya. Jadi negara asalnya mengakui dulu penyelenggaraan pendidikan. Padahal seperti tadi yang dibilang oleh Adinda Rismond, dia itu kursus, tidak menempuh pendidikan. Karenanya UTS Insert berstatus sebagai institusi pendidikan tinggi, transisi, dan bukan sekolah menengah. Jadi harus dipahami, UTS Insert ini bukan sekolah menengah, tetapi pendidikan tinggi, transisi. Kalau yang sekolah di pondok tahu. Jadi orang-orang yang tidak pernah mondok, ketika mau mondok, itu lewat program namanya takhasus. Ya saya tahu karena saya menyekolahkan anak di pondok. Jadi anak saya dari sekolah umum, ketika sekolah di pondok belajar bahasa Arabnya lewat takhasus dulu. Sama, dunia pendidikan internasional pun begitu. Jadi sekali lagi UTS itu bukan pendidikan SMA, ya. Dan bukan sekolah menengah. Maka penyetaraan yang menyebut grade 12 tidak memiliki dasar akademik yang sah dalam sistem pendidikan di Australia. Artinya kalau bahasa Jerman itu namanya keterangan itu Belgedesben. Ya. Dan terakhir pesan saya, kalau Anda mendukung perjuangan kami, Anda mendukung Adinda Rismond, mungkin Adinda Rismond ngomong malu, dia sudah menghabiskan uang antara 500-600 juta karena dia tinggal dibalikin. Sekaligus untuk membantah kalau kelompok ini disponsori, dia menghabiskan uangnya sendiri 560 sampai 600. Karenanya kalau Anda ingin mendukung perjuangan kami, lakukan seperti kami, jangan mau menerima buku gratis, bayarlah buku ini. Jadi kalau mereka pulang ke Jakarta, buku yang di bawah 200 ini harus habis semua. Begitu. Salam Waras Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Taufik, Rektor Universitas Salam Akal Waras.
yang nanti tentu ada pertanyaan untuk beliau juga kaitannya dengan aksi secara konstitusional untuk resolusi 2026. Selanjutnya kepada Bang Rizal Fadilah ini. Nah, ini yang juga aktivis senior. Nah, monggo Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara seperjuangan, saya kesini 3 kali untuk model gerakan yang monumental. Ya. Pertama adalah pernah dicanangkan oleh Pak Mudrik Sangidu, yaitu gerakan People Power. Dari tempat ini, pencanangan gerakan People Power, saya akhirnya bergerak terus dari sana, ya. Taufik ikut serta dalam kegiatan itu, dan itu ternyata dari Solo berakhir di Solo, berarti awalnya People Power, akhirnya harus People Power lagi. Oke. Saya kira ini monumental dari ruang ini. Yang kedua adalah pertemuan lagi, yaitu menyangkut adili Jokowi. Bahkan ditambah tangkap dan adili Jokowi di ruang ini. Gitu ya. Ini yang kedua pertemuan kita bersama-sama. Yang ketiga sekarang adalah makzulkan Gibran. Oke, itu. Jadi komplit ruang ini. Dari model gerakannya, apa substansi gerakan, gitu kan? Yang sekarang kita sama-sama kaji dan sepakati bahwa Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan di tahun 2026. Clear. Nah, di sini ada poin penting dalam buku ini yang saya lihat, yaitu keterlibatan 3 lembaga. Inilah pusat dari kekacauan dan pusat kejahatan akhirnya yang bisa konklusikan. Satu adalah soal keluarnya surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Budaya dulu, ya kan? Itu. Jadi lembaganya Kemendikbud, gitu. Dirjennya Dikdasmen. Satu. Dua, KPUD dan KPU. KPU Pusat, KPUD Surakarta. Ini juga sumber penyakit. Yang kedua. Dan yang ketiga, ya, tentu saja yang terlibat itu adalah siapa itu? Pihak yang telah menetapkan Gibran sebagai lulusan setara, yaitu Universitas UTS Insights, dan disebut juga di sana secondary school ya, Orchid Park Secondary School Australia, Singapura. Jadi Singapura, Australia yang kemudian diklaim sebagai tempat belajar Gibran yang kemudian disetarakan. Jadi ada 3 lembaga di sini, itu yang telah merusak. Nah, yang pertama dulu, mari saya gambarkan bahwa surat keterangan itu sebenarnya bukan surat keterangan penyetaraan. Karena dalam surat keterangan itu disebut, gitu kan, bahwa Gibran dinilai memiliki pengetahuan setara dengan
Nah, tamat SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi yang disebut dengan grade 12 UTS insert itu adalah yang disebut dinilai memiliki pengetahuan setara. Jadi ini bukan surat penyetaraan. Salah kalau disebut dengan surat keterangan ini Gibran setara. Gitu. Ini ngaco bikinan Nikdasmen. Gitu. Lalu setelah itu gitu kan, maka tentu saja KPU yang menerima surat yang bukan penyetaraan dia melanggar. Baik KPUD maupun KPU melanggar. Kok menerima surat keterangan yang bukan penyetaraan? Penyetaraan apa? Nah, baru kita lihat undang-undang. Di undang-undang itu syarat menjadi wali kota dan syarat nanti menjadi wapres itu harus, kalau wali kota disebutnya gitu kan, paling rendah berpendidikan itu sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Itu jadi yang ditegaskan situ institusi, bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan, institusinya. Dan itu seharusnya KPUD tidak menerima ketika Gibran didaftarkan sebagai calon wali kota. Dengan begitu KPUD melanggar ini dan tidak sah penetapannya sebagai wali kota. Begitu juga ketika wapres. Undang-Undang 7 2017 pasal 169R itu menyatakan syaratnya yaitu paling rendah gitu kan, paling rendah itu sama dengan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nggak ada setara, sederajat, dan sekolah lain, sekolah institusi. Sementara surat keterangan yang digunakan waktu mendaftar di KPUD Surakarta dan digunakan di KPU Pusat itu tadi tidak menunjukkan yang disebut sederajat. Tidak ada sederajat. Tidak ada di undang-undang kalimat yang menyatakan memiliki pengetahuan setara. Nggak ada itu. Berarti KPUD dan KPU melanggar. Artinya Gibran tidak sah sebagai wali kota dan sebagai wapres. Ini konsekuensinya. Maka tidak ada yang disebut tadi perguruan tinggi di Orchid Park Secondary School atau di UTS Sydney itu langsung ditarik ke sini. Itu tidak benar itu ngaco itu. Jangan sampai kita ditipu karena Gibran sekolah di luar negeri kemudian disamakan dan dinilai lebih tinggi daripada apa yang ada di sini. Ini penghinaan bagi pendidikan di Indonesia. Ini penghinaan. Gibran telah membawa penghinaan terhadap pendidikan di negeri Indonesia ini. Padahal di sana tidak punya ijazah, di sini diaku setara dengan pengetahuan yang berijazah. Tidak benar itu. Gitu. Jadi konklusi ini pada hari ini 7A Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bahwa presiden, wakil presiden bisa diberhentikan
jika korupsi, jika melakukan pengkhianatan negara, jika melakukan tindak pidana berat, jika tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela. Nah, Gibran ini melakukan perbuatan tercela dengan proses-proses yang ada. Sekaligus Gibran itu tidak memenuhi syarat. Berarti sudah pas. Makzulkan, 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 makzulkan. Gibran, ya, intinya begitu ya. Siap 2026 memakzulkan Gibran. Ya bukan kita yang memakzulkannya, tapi kita mendesak lembaga yang ada harus memakzulkan Gibran. Presiden tidak boleh diam saja, tidak boleh membiarkan wapresnya melanggar konstitusi. Harus konsisten dengan konstitusi, harus membantu rakyat untuk mendesak makzulkan Gibran. Kemudian juga lembaga DPR memulai prosesnya ke MK MPR, semuanya harus sepakat. Partai politik harus juga setuju dengan rakyat. Jangan partai politik melawan rakyat. Saatnya rakyat berkuasa, saatnya rakyat berdaulat. Ini 2026 makzulkan Gibran. 2006 makzulkan Gibran. 2026 makzulkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Pak Rizal Fadilah yang sudah membakar semangat kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Rismon selaku penulis tunggal dan juga Bapak Dr. Muhammad Taufik, jangan sampai panjenengan semua meninggalkan tempat ini tanpa membawa buku untuk bingkisan terbaik keluarga, handetolan, tetangga, dan juga komunitas panjenengan semua. Silahkan, yang barangkali tadi sudah habis untuk makan siang di Solo, jadi salah ya, silahkan WA teman, keluarga untuk minta transferan, borong buku. Nih, saya jadi berpikir ini Bang, tadinya mau ngadakan lelang buku tapi rupanya oke, Bang Michael, gimana nih supaya buku ini laris? Silakan. Ini yang beli buku ini orang jauh dari Bugis, Pak Datang ini dari Bugis. Nih Pak Datang nih dari Bugis nih. Buku nih, oke. Mau borong lagi bukunya. Mazulkan Gibran 2026. Nih, buktinya. Yang biru itu dari Aceh, yang biru itu Pak Amir dari Aceh. Pak Amir yang di belakang dari Aceh. Nuh. Ya. Wow, gimana Mas? Luar biasa. Oh, 6. Oke. Pak Taufik berapa? 5. Oh, nih boleh setuju. Nih Pak Datang 5. Oke. Sambil nanti menunggu Bang Michael memberikan kata-kata yang memang ini mewakili Gen Z nih. Ya, Bapak Ibu silakan persiapkan pertanyaan terbaik. Ya, pertanyaan terbaik singkat padat jelas. Oke, Bang Michael. Oke, terima kasih Bang Unsur Toto dan terima kasih semua narasumber yang luar biasa, Pak Agus Yunanto, Pak Muhammad Taufik, dan Bang Rismon Syarifar dan Ustadz Yusuf dan Pak Rizal Fadilah. Pak Rizal Fadilah yang paling berapi-api. Sebetulnya saya di sini mewakili para lulusan S1 luar negeri saya. Saya memperkenalkan diri, saya Michael Sinaga yang suka bikin podcast di channel Sentana. Siapa tahu ada yang pernah nonton, terima kasih untuk yang nonton. Salah satu terlapor nomor 10. Dan yang paling penting saya mau melaporkan dulu bahwa per hari ini sudah terjual lebih dari 500 eksemplar. Ya. Ini luar biasa loh. Padahal marketingnya nggak seberapa, tidak dijual di toko-toko buku besar, tetapi ya reseller kita ini yang
bekerja keras susah payah siang dan malam. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua reseller yang mencetak. Penerbitnya luar biasa, sudah ada ISBN-nya. Dan last but not least, kita ucapkan terima kasih kepada satu-satunya orang yang berani riset soal ini dan menulis, Bang Rismon Syarifal. Ya. Sesi soft launching dan juga diskusi buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA pada hari Selasa 6 Januari 2026 ini dengan bacaan hamdalah dan sebagaimana tadi diteriakkan bersama oleh Bang Rizal Fadilah, resolusi 2026 makzulkan Gibran. Baik, bersama-sama 3, 2, 1, resolusi 2026 makzulkan Gibran, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Ayo sekali lagi menuju ke ruangan meja ini bersama-sama Bapak Ibu. Yuk, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Silakan menghadap kepada media. Yuk, silakan berdiri di belakang para pembicara. Makzulkan Gibran. Resolusi 2026 makzulkan Gibran. Silakan Bapak Ibu yang ada di teras untuk bersamai resolusi 2026. Silakan berada di belakang para pembicara yang memang masih memungkinkan ada tempat sebelum panjenengan semua meninggalkan ruangan ini. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Rizal Fadilah, tempat ini menjadi salah satu tempat bersejarah di Indonesia dari Solo atau Surakarta. Oke, resolusi 2026 makzulkan Gibran, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Sekarang yang memimpin Bang Rizal, yang memimpin Bang Rizal sambil menunggu nih Bapak Ibu yang mau segera meninggalkan lokasi karena ada yang dari Semarang, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat. Mari Bang Rizal, resolusi 2026. Ayo Bang Rismon, pimpin Bang Rismon. Resolusi 2000. Gunakan mic, mic. Ada yang bisa diminta tolong nggak nih? Oke Pak. Yo, siap. Satu. Resolusi 2026 bagi kita yang mencintai Republik ini adalah makzulkan Gibran, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Berawalan berakhir di Solo. Makzulkan Gibran, makzulkan Gibran, makzulkan Gibran. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari Selasa 13 Januari. Sidang lanjutan CMS di Pengadilan Negeri Surakarta. Mandiri Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengawal dan memastikan bahwa ijazah Jokowi palsu.